Wahai jiwa-jiwa terpilih yang dimuliakan, pernahkah dalam keheningan malam yang paling sunyi, kamu termenung dan bertanya kepada dirimu sendiri tentang siapa sebenarnya sosok yang ada di balik cermin itu? Pertanyaan ini bukanlah sekadar gumaman kosong, melainkan sebuah panggilan mendalam dari palung hati yang paling dasar untuk mengenali esensi spiritual yang ada di dalam diri kita. Keadaan manusia seringkali terjebak dalam rutinitas tanpa makna, namun perjalanan menuju jati diri yang sesungguhnya bukanlah sebuah perjalanan yang mudah untuk ditempuh oleh setiap kaki yang melangkah. Banyak sekali orang di luar sana yang menghabiskan seluruh sisa hidup mereka hanya untuk mengikuti arus duniawi tanpa pernah benar-benar memahami siapa mereka sebenarnya di hadapan Sang Pencipta. Mereka seringkali larut dalam ekspektasi orang lain, terjebak dalam peran-peran palsu yang justru mencekik leher mereka sendiri dan akhirnya sering kehilangan arah yang jelas. Namun, fakta bahwa kamu sedang menonton video ini menunjukkan sebuah sinyal kuat bahwa kamu adalah pribadi yang sedang dipanggil oleh semesta untuk bangun dari tidur panjangmu. Melalui video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kamu telah menemukan jati diri yang sejati. Sebuah kondisi di mana kamu tidak lagi mencari sesuatu di luar sana karena segalanya telah ada di dalam dirimu selama ini. Namun, ada satu larangan keras sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini sebagai bentuk komitmen spiritualmu. Jangan pernah berani menulis di kolom komentar dengan kalimat "Saya siap menemukan jati diri saya" jika kamu tidak benar-benar berniat untuk berubah. Biarkanlah semesta dan Sang Pencipta menjadi saksi atas niat murnimu hari ini. Karena dengan mengucapkannya atau menuliskan kata-kata tersebut, kamu bukan hanya sedang merangkai abjad di layar ponsel, tetapi kamu sedang meneguhkan langkah kakimu menuju sebuah perjalanan suci menuju keutuhan jiwa yang selama ini terpecah belah oleh hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan tipu daya dan kepalsuan. Mari kita mulai membahas tanda pertama yang sangat krusial, yaitu sebuah kondisi di mana kamu tidak lagi mencari validasi atau pengakuan dari orang lain. Wahai jiwa-jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa harus menjadi seseorang yang disukai oleh semua orang di sekitarmu? Pernahkah kamu mengorbankan apa yang sebenarnya kamu inginkan dan yakini hanya demi diterima oleh lingkungan sosialmu? Mungkin dulu kamu sering merasa cemas dan bertanya-tanya dalam hati, apakah aku sudah cukup baik atau apakah mereka akan menyukai dan mengakui keberadaanku? Sejak kecil, kita memang seringkali secara tidak sadar diajarkan untuk menyenangkan orang lain dan memenuhi standar mereka. Namun, ketika jati diri sudah ditemukan, kamu akan berhenti mengejar pengakuan itu. Kamu mulai memahami bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh jempol atau pujian orang lain, melainkan oleh keteguhan iman dan kejujuran nuranimu sendiri di hadapan Allah yang Maha Mengetahui segala rahasia hati. Ketika kamu mulai berhenti mencari validasi, kamu akan merasakan sebuah beban yang sangat berat tiba-tiba terangkat dari pundakmu. Bayangkan betapa lelahnya jiwa yang selama bertahun-tahun harus memakai topeng hanya untuk menyenangkan penonton di panggung sandiwara dunia. Kamu mungkin akan menyadari bahwa selama ini kamu hidup dalam penjara yang pintunya tidak pernah terkunci, namun kamu takut untuk keluar karena takut akan penilaian orang. Tanda bahwa kamu sudah menemukan jati diri adalah saat kamu mulai berasa nyaman dengan ketidaksetujuan orang lain terhadap pilihan hidupmu yang benar. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan secara panjang lebar mengapa kamu melakukan sesuatu atau mengapa kamu memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Kamu memahami bahwa setiap jiwa memiliki garis edar masing-masing seperti planet-planet di angkasa yang berputar pada porosnya tanpa saling mengganggu. Inilah kemandirian spiritual yang sesungguhnya dalam pandangan hidup yang kokoh. Saat perubahan ini terjadi, orang-orang di sekitarmu pasti akan bertanya-tanya dan mungkin mulai menghakimi. Mereka akan bertanya, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu tidak lagi seaktif dulu dalam mencari perhatian? Atau kenapa kamu menjadi lebih pendiam namun terlihat lebih tenang? Mereka mungkin akan merasa kehilangan sosok kamu yang lama yang selalu bisa mereka kendalikan atau mereka dikte sesuai keinginan mereka. Namun ini bukan tentang kamu menjadi sosok yang sombong atau angkuh, melainkan tentang kamu yang mulai mendengarkan bisikan nuranimu sendiri di atas kebisingan suara luar. Kamu sedang memproses diri untuk menjadi lebih otentik. Kamu menyadari bahwa pengakuan manusia hanyalah fata morgana yang jika dikejar akan membuatmu semakin haus dan tersesat di padang pasir kehidupan. Fokusmu kini tertuju pada satu hal yang pasti, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketenangan batin yang abadi.
Tanda pertama ini akan mencapai puncaknya ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan berada dalam satu garis lurus yang selaras. Tidak ada lagi pertentangan batin yang menyiksa karena kamu tidak lagi berbohong pada dirimu sendiri demi kenyamanan orang lain. Jiwa yang telah menemukan jati dirinya akan memiliki integritas yang sangat kuat, seperti akar pohon korma yang menghujam ke dalam tanah, namun dahannya menjulang tinggi ke langit. Kamu tidak lagi merasa perlu membandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain, karena kamu tahu bahwa ukuran sukses yang sejati adalah ketika kamu mampu hidup selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam hatimu. Keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dunia ini. Kita masuk pada tanda kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu munculnya ketenangan batin yang sangat dalam dan stabil. Perbedaan besar antara mereka yang masih meraba-raba mencari jati dirinya dan mereka yang sudah menemukannya terletak pada stabilitas emosional ini. Dulu, mungkin kamu adalah pribadi yang sangat mudah gelisah tanpa alasan yang jelas atau sering merasa cemas akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kamu mudah sekali terpancing emosi dan amarah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana atau harapan pribadi. Ada ketakutan yang selalu menghantui setiap malam tentang bagaimana masa depanmu nanti, atau penyesalan mendalam tentang kesalahan di masa lalu. Namun ketika jati diri itu hadir, semua kebisingan itu perlahan akan mereda dan berubah menjadi keheningan yang damai. Kamu mulai menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berada di bawah kendali Allah yang Maha Kuasa. Ketenangan batin ini juga mencakup kemampuanmu untuk berdamai dengan semua luka dan kesalahan di masa lalu. Kamu tidak lagi memandang masa lalumu sebagai beban yang menyeretmu jatuh, melainkan sebagai sekolah kehidupan yang telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh hari ini. Jiwa-jiwa terpilih memahami bahwa setiap air mata yang jatuh dan setiap kegagalan yang dialami adalah bagian dari skenario agung untuk memurnikan hatinya. Kamu tidak lagi menyalahkan orang lain atas kemalanganmu, dan tidak lagi merutuki takdir yang telah terlewati. Di dalam ketenangan ini, kamu menemukan kekuatan untuk memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun yang paling sulit, yaitu memaafkan dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa dirimu yang sekarang adalah versi yang lebih bijaksana karena telah melewati berbagai badai, dan itu adalah bagian dari proses penemuan jati diri yang sangat berharga dalam perjalanan menuju keutuhan. Selain berdamai dengan masa lalu, tanda kedua ini juga membuatmu mampu menatap masa depan dengan mata yang penuh dengan harapan, namun tanpa rasa cemas yang berlebihan. Kamu memahami bahwa masa depan adalah rahasia Allah, dan tugasmu hanyalah melakukan yang terbaik di saat ini dengan penuh kesadaran. Ketenangan ini lahir dari keyakinan bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu memang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Kamu tidak lagi terburu-buru mengejar dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Namun kamu juga tidak malas, karena kamu menghargai setiap detik waktu sebagai anugerah. Ketenangan batin ini adalah jangkar yang membuatmu tetap kokoh, meskipun badai ujian hidup datang silih berganti. Kamu seperti kapal besar yang stabil di tengah samudera yang luas, tetap melaju menuju pelabuhan tujuan dengan penuh keyakinan, tanpa harus terombang-ambing oleh ombak emosi yang dangkal. Dalam fase ketenangan ini, kamu juga akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati sama sekali tidak bergantung pada hal-hal materi atau kondisi eksternal di luar dirimu. Kamu bisa merasa sangat bahagia dan berkecukupan, meskipun sedang dalam kondisi yang sederhana, karena sumber kebahagiaanmu telah berpindah dari luar ke dalam. Kamu tidak lagi mencari kesenangan sesaat untuk menutupi kekosongan jiwa, karena jiwamu sudah terasa penuh dan utuh. Banyak orang mencari jati diri dengan cara menumpuk harta atau mengejar jabatan. Namun mereka justru semakin merasa asing dengan diri mereka sendiri. Kamu telah memilih jalan yang berbeda, jalan di mana kekayaan yang paling utama adalah kekayaan hati atau qanaah. Ketenangan ini adalah bukti nyata bahwa kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri, tempat di mana kamu bisa selalu kembali untuk beristirahat dari lelahnya urusan duniawi yang tidak pernah ada habisnya. Tanda ketenangan batin juga membawa sebuah ketajaman intuisi atau sensitivitas terhadap kebenaran. Kamu menjadi lebih mudah merasakan mana hal yang selaras dengan jiwamu dan mana yang bersifat toksik atau merusak. Hatimu menjadi seperti cermin yang bersih, sehingga sedikit saja ada noda kepalsuan, kamu akan segera merasakannya dan memilih untuk menghindar. Kamu tidak lagi tertarik pada perdebatan yang tidak berguna atau lingkungan yang hanya berisi gibah dan kesia-siaan. Ketenangan ini membuatmu lebih memilih kesunyian yang bermakna daripada keramaian yang kosong. Kamu mulai menikmati momen-momen saat kamu sendirian bersama Sang Pencipta, karena di sanalah kamu mendapatkan asupan energi spiritual yang sesungguhnya.
Inilah kondisi di mana jati diri tidak lagi dicari, melainkan dirasakan kehadirannya dalam setiap tarikan nafas dan detak jantungmu yang mulai teratur dalam zikir dan rasa syukur yang mendalam. Sekarang kita beralih pada tanda ketiga, yang merupakan puncak dari penemuan jati diri, yaitu ketika kamu mulai hidup dengan tujuan yang sangat jelas dan bermakna. Hidupmu bukan lagi sekedar rutinitas bangun pagi, bekerja, makan, dan tidur kembali. Kamu mulai memahami bahwa keberadaanmu di dunia ini memiliki sebuah misi khusus yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak lagi merasa bingung tentang apa yang harus kamu lakukan dengan hidupmu, karena panggilan jiwamu sudah terdengar dengan sangat lantang. Tujuan ini melampaui kepentingan pribadimu. Ini tentang bagaimana kamu bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ketika seseorang telah menemukan jati dirinya, ia akan memiliki semangat yang tidak pernah padam, karena ia tahu persis ke arah mana ia melangkah dan mengapa ia harus sampai ke sana dengan selamat. Tujuan hidup yang jelas ini seringkali berkaitan dengan potensi unik atau bakat yang telah Allah berikan kepadamu sejak lahir. Kamu mulai menemukan apa yang benar-benar kamu cintai dan apa yang membuat waktumu terasa berhenti saat kamu melakukannya. Ini bukan hanya hobi biasa, melainkan tentang sebuah pengabdian. Kamu merasa bahwa melakukan hal tersebut adalah cara terbaikmu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Ketika kamu bekerja atau berkarya, kamu tidak lagi melakukannya demi uang semata, melainkan demi memberikan kualitas terbaik sebagai bentuk rasa syukurmu. Kamu menyadari bahwa setiap inci dari dirimu adalah alat yang bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Penemuan jati diri membantumu menyaring mana kegiatan yang hanya membuang waktu dan mana yang benar-benar memberikan investasi jangka panjang untuk hidupmu akhirat nanti di sana. Jiwa yang sudah memiliki tujuan jelas tidak akan pernah merasa tersesat, meskipun dunia di sekelilingnya sedang dilanda kekacauan. Kamu memiliki kompas internal yang selalu menunjukkan arah kebenaran. Di saat orang lain bingung mengikuti tren yang berubah-ubah, kamu tetap konsisten pada prinsip hidup yang telah kamu yakini. Kamu memahami bahwa jalan menuju kebenaran mungkin sepi dan mendaki, namun kamu tidak keberatan karena kamu tahu bahwa pemandangan di puncaknya sangat indah. Rasa tersesat biasanya muncul karena kita mencoba mengikuti peta hidup milik orang lain. Dengan menemukan jati diri, kamu telah menemukan petamu sendiri yang dirancang khusus untuk Sang Pencipta untukmu. Setiap hambatan yang kamu temui di jalan tidak lagi dianggap sebagai penghenti langkah, melainkan sebagai ujian untuk memperkuat tekadmu dalam mencapai tujuan mulia yang telah kamu canangkan dalam doa-doa panjangmu. Tanda ketiga ini juga terlihat dari bagaimana kamu mulai peduli pada dampak yang kamu berikan kepada lingkungan sekitarmu. Kamu menyadari bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jati dirimu kini terhubung dengan penderitaan dan kebahagiaan sesama. Kamu tidak bisa lagi hidup tenang jika tahu ada orang di sekitarmu yang membutuhkan bantuan, sementara kamu memiliki kemampuan untuk menolong. Tujuan hidupmu menjadi sebuah pelita yang menerangi kegelapan di sekitarmu. Kamu mulai membangun warisan bukan berupa harta benda yang akan musnah, melainkan berupa ilmu, kebaikan, dan jejak-jejak inspirasi yang akan terus hidup meskipun kamu sudah tiada dari dunia ini. Inilah esensi dari kehidupan yang penuh barokah, di mana setiap nafasmu menjadi sedekah dan setiap langkahmu menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Wahai penonton sekalian, menjadi jiwa terpilih bukan berarti kamu lebih baik dari orang lain dalam hal kesombongan, melainkan kamu dipilih untuk memikul tanggung jawab kesadaran yang lebih besar. Kesadaran ini adalah amanah. Ketika kamu menonton video ini dan merasakan getaran di hatimu, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang merespons frekuensi kebenaran. Kamu dipanggil untuk keluar dari kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya pengenalan diri. Jati diri yang sejati adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah hamba Allah yang membawa percikan cahaya ketuhanan di dalam dirimu. Kamu bukan hanya sekedar daging dan tulang, melainkan makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman manusiawi. Memahami hal ini akan mengubah seluruh perspektifmu dalam memandang setiap kejadian dalam hidup. Kamu akan melihat hikmah di balik musibah dan melihat rahmat di balik setiap nikmat yang diberikan kepadamu secara cuma-cuma oleh Sang Maha Pengasih. Dalam perjalanan mempertahankan jati diri, kamu akan seringkali harus berjalan melawan arus. Dunia saat ini sangat gencar mempromosikan materialisme, hedonisme, dan kepalsuan di media sosial. Banyak orang merasa tertekan untuk mengikuti standar kecantikan atau kesuksesan yang tidak masuk akal. Namun, kamu yang sudah menemukan jati diri akan memiliki imunitas spiritual terhadap semua itu. Kamu tidak akan mudah tergiur oleh kilauan dunia yang menipu. Kamu tetap berdiri tegak dengan prinsipmu, meskipun kamu harus berdiri sendirian.
Ingatlah bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mengikutinya. Jati dirimu adalah bentang yang melindungimu dari polusi mental dan spiritual yang ada di zaman ini. Dengan tetap menjadi dirimu yang otentik, kamu sebenarnya sedang memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga kamu menjadi teladan kebaikan di tengah gempuran zaman yang semakin tidak menentu ini. Salah satu kemampuan yang akan kamu miliki setelah menemukan jati diri adalah kemampuan untuk mencintai kesunyian. Banyak orang takut akan kesunyian karena dalam sepi mereka terpaksa harus berhadapan dengan diri mereka sendiri yang penuh dengan kekosongan. Namun bagimu, kesunyian adalah waktu yang sangat berharga untuk bercengkrama dengan Sang Pencipta. Dalam sunyi, kamu mendengarkan suara Tuhan lebih jelas melalui bisikan alam dan getaran hati. Kamu tidak lagi membutuhkan kebisingan musik atau hiburan terus-menerus untuk merasa hidup. Ketenanganmu berakar pada kedalaman spiritualmu. Memahami bahwa di dalam kesunyianlah ide-ide besar lahir dan wahyu-wahyu inspirasi turun ke dalam kolbu yang bersih. Kesunyian tidak lagi membuatmu merasa kesepian, karena kamu merasa selalu ditemani oleh kehadiran Allah yang lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Inilah kekuatan sejati dari seorang pejalan spiritual yang telah menemukan jati dirinya. Ketika kamu sudah utuh sebagai manusia, kamu akan mulai menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin kamu abaikan. Kamu akan merasa sangat bersyukur hanya dengan melihat mekarnya bunga, merasakan embun pagi, atau melihat senyuman tulus dari seorang anak kecil. Rasa syukurmu menjadi otomatis dan tidak lagi membutuhkan alasan besar untuk muncul. Hal ini terjadi karena hatimu sudah tidak lagi dipenuhi oleh kabut keinginan yang berlebihan. Kamu merasa cukup dengan apa yang ada, dan rasa cukup itulah yang membuatmu kaya. Menemukan jati diri berarti kamu telah menyelaraskan frekuensi dirimu dengan frekuensi alam semesta yang selalu bertasbih kepada Allah. Setiap tetes hujan dan setiap hembusan angin membawa pesan cinta dari Sang Pencipta untukmu. Kamu hidup dengan penuh kesadaran atau mindfulness di setiap detiknya, membuat setiap momen dalam hidupmu menjadi ibadah yang sangat indah dan penuh dengan makna mendalam. Mengetahui jati diri juga memberikanmu keberanian untuk mengambil resiko yang diperlukan demi pertumbuhan jiwamu. Kamu tidak lagi takut akan kegagalan karena kamu tahu bahwa kegagalan hanyalah sebuah umpan balik untuk belajar, bukan identitasmu. Kamu berani meninggalkan zona nyaman yang membosankan demi mengejar panggilan jiwamu yang lebih besar. Keberanian ini bukan berasal dari kenekatan, melainkan dari tawakal yang bulat kepada Allah. Kamu menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketakutan dan keraguan. Dengan pemahaman yang jelas tentang siapa dirimu, kamu tahu kapasitasmu dan kamu tahu bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka kamu melangkah dengan gagah berani menjemput takdirmu, menembus batasan-batasan yang dulu kamu ciptakan sendiri dalam pikiranmu yang sempit. Setelah kamu menemukan jati diri, hubungan sosialmu akan mengalami transformasi yang besar. Kamu mungkin akan kehilangan beberapa teman yang tidak lagi selaras dengan frekuensimu, namun kamu akan menarik orang-orang baru yang lebih berkualitas dan mendukung pertumbuhan spiritualmu. Hubunganmu dengan sesama tidak lagi didasarkan pada saling memanfaatkan, melainkan pada ketulusan dan kasih sayang karena Allah. Kamu menjadi pendengar yang lebih baik karena egomu tidak lagi mendominasi percakapan. Kamu mampu memberikan empati yang lebih dalam karena kamu telah berdamai dengan luka-lukamu sendiri. Interaksimu dengan orang lain menjadi lebih bermakna karena kamu tidak lagi mencoba mengesankan mereka, melainkan terus mencoba memberikan nilai tambah dalam hidup mereka. Kamu menyadari bahwa setiap orang yang kamu temui adalah cermin yang bisa memberikan pelajaran berharga bagi perjalanan pencarian jati dirimu yang terus berlanjut. Penting untuk dipahami bahwa menemukan jati diri bukan berarti kamu meninggalkan urusan dunia sepenuhnya dan hanya berdiam diri di masjid. Justru jati diri yang kuat akan membuatmu mampu mengintegrasikan aspek rohani dan jasmani secara seimbang. Kamu tetap bekerja, kamu tetap mengurus keluarga, dan kamu tetap bersosialisasi. Namun semua itu dilakukan dengan nafas spiritual. Kamu membawa nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan keadilan ke dalam pekerjaanmu. Kamu memandang setiap aktivitas duniawi sebagai sarana untuk menggapai ridho Allah. Tidak ada lagi pemisahan antara yang suci dan yang profan dalam hidupmu, karena bagimu seluruh bumi adalah masjid, dan setiap perbuatan baik adalah doa. Keselarasan inilah yang membuat hidupmu terasa sangat harmonis dan jauh dari stres yang merusak. Kamu menjadi manusia yang fungsional di dunia, namun hatimu tetap terpaut pada cahaya langit yang abadi. Dunia ini penuh dengan perubahan yang sangat cepat dan terkadang mengejutkan. Namun bagi kamu yang telah memiliki jati diri, perubahan itu tidak akan menggoyahkan pondasi batinmu. Kamu menjadi pribadi yang konsisten atau istiqomah dalam kebaikan.
Di saat orang lain mudah berubah haluan karena tekanan ekonomi atau politik, kamu tetap teguh pada kebenaran yang kamu yakini. Konsistensi ini lahir dari pemahaman bahwa meskipun kondisi luar berubah, jati dirimu tetaplah sama di hadapan Sang Pencipta. Kamu tidak menjadi sombong saat di atas dan tidak menjadi putus asa saat di bawah. Kamu menghadapi setiap fluktuasi kehidupan dengan sikap syukur dan sabar yang setara. Inilah kematangan jiwa yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah benar-benar mengenali esensi diri mereka yang sebenarnya, yaitu sebagai pengabdi Allah yang setia di segala situasi dan kondisi. Tanda lain yang sangat indah adalah meningkatnya kualitas ibadahmu. Sholatmu bukan lagi sekedar gerakan badan yang hampa, melainkan sebuah dialog cinta yang sangat mendalam dengan Sang Kekasih sejati. Kamu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap bacaan zikirmu. Ibadah menjadi kebutuhan rohanimu, bukan lagi beban kewajiban yang memberatkan. Hal ini terjadi karena kamu sudah mengenal siapa yang kamu sembah, melalui pengenalan terhadap dirimu sendiri. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dengan memahami kelemahanmu, kamu menyadari keagungan Tuhan. Dengan memahami kefanaanmu, kamu menyadari keabadian Tuhan. Kedalaman ibadah ini memberikanmu energi ekstra untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan senyuman dan ketabahan yang luar biasa. Seolah-olah kamu selalu mendapat dukungan langsung dari langit dalam setiap urusanmu. Ketika kamu hidup dalam jati dirimu yang sejati, secara otomatis kamu akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Kamu tidak perlu berceramah dengan kata-kata yang tinggi untuk mengajak orang pada kebaikan. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengingatkan orang pada Allah. Aura ketenangan, kejujuran, dan kasih sayang yang terpancar dari dirimu akan menyentuh hati orang-orang di sekitarmu. Kamu menginspirasi tanpa mengurui, kamu memimpin melalui teladan. Orang akan merasa nyaman berada di dekatmu karena mereka merasakan penerimaan yang tulus. Kamu menjadi bukti hidup bahwa hidup dengan prinsip spiritual itu mungkin dan sangat membahagiakan di zaman modern ini. Kehadiranmu seperti mata air di padang pasir yang memberikan kesegaran bagi jiwa-jiwa yang sedang kehausan akan makna hidup yang sesungguhnya. Inilah kontribusi terbesarmu bagi dunia, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Meskipun kamu telah menemukan tanda-tanda jati diri tersebut, kamu tetap memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir selama nafas masih dikandung badan. Jati diri adalah sesuatu yang perlu dirawat dan diperdalam setiap harinya. Kamu tetap terbuka untuk belajar, terbuka untuk dikritik, dan terus berusaha memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Kamu tidak merasa paling suci atau paling benar, karena kamu tahu bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Kesadaran akan proses yang berkelanjutan ini membuatmu tetap rendah hati, tawadu, dan jauh dari penyakit hati seperti ujub atau bangga diri. Kamu adalah seorang murid abadi di sekolah kehidupan ini. Penemuan jati diri hanyalah kunci untuk membuka pintu gerbang menuju pemahaman-pemahaman yang lebih tinggi dan lebih dalam lagi tentang rahasia ketuhanan yang tak terbatas luasnya. Wahai jiwa-jiwa terpilih yang masih menonton video ini, ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai mencari dan menemukan jati dirimu yang sejati. Jangan biarkan sisa hidupmu habis dalam kepalsuan dan pengejaran duniawi yang sia-sia. Mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Akui semua kekuranganmu dan berserah dirilah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah waktu sejenak setiap hari untuk berdiam diri, merenung, dan mendengarkan suara hati nuranimu. Segala jawaban yang kamu cari selama ini sebenarnya sudah ada di sana, menunggu untuk kamu temukan. Kamu memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi cahaya bagi dunia ini. Jangan biarkan ketakutan atau pendapat orang lain menghalangi langkahmu. Semesta sedang menantikan kemunculan dirimu yang sejati, sosok yang akan membawa perubahan positif dan kebaikan bagi banyak orang melalui jalan yang telah Allah gariskan untukmu. Sebagai penutup dari pembahasan yang mendalam ini, ingatlah selalu bahwa jati dirimu adalah harta karun yang paling berharga yang kamu miliki. Ia adalah cahaya yang akan menuntunmu melewati gelapnya fitnah akhir zaman dan membawamu kembali pulang ke haribaan Sang Pencipta dengan jiwa yang tenang, mutmainah. Terima kasih telah meluangkan waktu berhargamu untuk menonton video ini dari awal hingga akhir di kanal ARS Pandangan Hidup. Kami sangat menghargai setiap dukungan dan perhatian yang kamu berikan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, berikan like jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan bagikan kepada orang-orang tersayang agar cahaya kebenaran ini semakin luas tersebar. Mari kita terus berdiskusi di kolom komentar mengenai perjalanan spiritualmu. Semoga Allah selalu membimbing setiap langkah kita menuju jati diri yang sejati. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.